Hingga kini tawuran di Jabodetabek masih terus terjadi. Selain dilakukan oleh kelompok warga atau pemuda, tawuran juga dilakukan oleh pelajar, bahkan menggunakan senjata tajam. Tak main-main, tawuran pun bisa merenggut nyawa. Kami mendatangi tempat yang sebelumnya baru menjadi lokasi tawuran dan menanyakan warga sekitar apa pendapat mereka soal maraknya tawuran saat ini. Ya itu nggak baik aja buat warga masyarakat, dari mulai yang kecil pengaruhnya sampai yang dewasa. Apalagi kalau ada orang tua di sekitarnya, dan itu bisa jadi dampak korban juga, malah melebar. Dari tadinya yang nggak tahu malah jadi ikut-ikutan karena kena dampak gitu kan. Beberapa bulan yang lalu pun ada yang ibu-ibu sampai meninggal. Iya, di terowongan Cipayung kalau nggak salah. Nah itu sebaiknya polisi ditindak cepat sih. Saya dengar dari warga-warga situ katanya udah ditindaki sama polisi, tapi tetap aja warganya masih tawuran. Pendapat saya sih cuma ikut-ikutan aja, biar apa sih, kayak nunjukin jati dirinya aja gitu loh. Kumpulannya dia pada gitu. Cuman bikin cemas aja jadinya. Orang mana aja dia takut. Ya, tidak salah jika orang bilang Jakarta keras, Bung. Tawuran benar-benar menghantui masyarakat karena semakin sering terjadi. Saya saat ini berada di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, di mana beberapa hari yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 27 Januari dini hari, telah terjadi aksi tawuran antara dua kelompok remaja. Terlihat dalam video amatir bagaimana kedua kelompok ini melancarkan aksinya hingga membuat jalan raya tidak bisa dilalui. Bahkan pada bulan Januari saja sudah ada belasan peristiwa tawuran yang telah kami beritakan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah aksi tidak terpuji ini kembali terulang? Tawuran kali ini bisa dibubarkan setelah pihak kepolisian yang tengah melakukan patroli mendapat laporan masyarakat. Polisi mengamankan sejumlah pelaku remaja serta senjata tajam saat melakukan penyisiran di permukiman warga. Tawuran diduga dipicu saling ejek di media sosial. Selain melakukan patroli rutin, saat ini polisi mengandalkan informasi dari masyarakat untuk dapat menghentikan tawuran. Namun kehadiran media sosial membuat tugas aparat penegak hukum semakin sulit. Seperti pada peristiwa tawuran di Kabupaten Tangerang pada akhir bulan Januari. Dua kelompok geng motor terlibat tawuran yang menewaskan satu orang. Juga terjadi usai mereka janjian di media sosial. Tawuran juga terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara. Dua kelompok remaja juga janjian tawuran dengan menggunakan media sosial dan saling berbagi informasi di mana tidak sedang ada patroli polisi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak kepolisian menyusup ke perkumpulan mereka melalui pelaku tawuran yang telah dibina untuk mendapatkan informasi. Ada 30 anak yang dibina oleh sekolahnya, lalu ada beberapa anak yang dikatakan sebagai pentolannya, itu saya bina. Saya jadikan mereka agent yang dalam hal ini tentu identitasnya kita rahasiakan. Nah, saya bekerja sama juga dengan kepala sekolah dan bagian kesiswaan. Untuk apa? Untuk dia ini bisa memberikan informasi kepada kita bahwa ini ada anak-anaknya ini. Seorang remaja yang identitas dan namanya kami samarkan karena di bawah umur mengaku gemar tawuran untuk melepas penat. Kalau tawuran mah nggak pas stres aja lah, cuman healing lelaki itu doang. Healing lagi ya? Iya. Apa perasaan yang didapat? Ya kalau perasaan ya kayak seneng, seru gitu doang sih yang didapat. Gimana, kayak pas dapat orang atau lagi ngejar orang? Ya kayak ngajar-ngajar orang aja sih, kayak seru gitu. Udah itu doang. Iya, nambah temen, nambah banyak ya, bergaul lah kayak gitu. Oh, bergaul ya? Jadi Iya. makin banyak temen. Makin banyak teman, bahkan dari orang luar Jakarta pun ikut ke sini bang. Iya. Ikut tadi kayak gimana? Janjian itu gimana? Ya dari sebuah Instagram kita DM-an, ya codean ketemuan di mana janjiannya, di situ kita itu. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meilala, fenomena tawuran akan semakin tidak terkendali jika polisi tidak melakukan patroli di Jagadmaya. Pasalnya, media sosial memungkinkan dua kelompok dengan mudah janjian tawuran di waktu dan lokasi yang telah ditentukan, serta membuatnya sulit diprediksi.
Dengan adanya media sosial, maka ada dua penyulitnya. Penyulit yang pertama adalah lokasi untuk berantemnya itu seringkali nggak diketahui, karena dua kelompok ini janjian. Ini lucunya nih. Jadi kedua kelompok ini menentukan battle zone-nya di mana itu mereka. Gitu. Yang kedua adalah proses pengerahan orang dan kemudian proses bubarnya itu juga lebih cepat dengan bantuan dari media sosial. Pengawasan penggunaan media sosial juga perlu dilakukan oleh orang tua untuk memastikan anaknya tidak terlibat tawuran. Sebab langkah pencegahan terbaik diawali dari rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.